Saya mengantisipasi, cepat ini harus berdiri posko induk. Karena kita khawatirkan di Kampung Bali itu langsung dari Kapolda, ya, Kapolri untuk membuat posko anti narkoba dan sekaligus peredaran di sana dianggap karena udah benar-benar memprihatinkan. Nah, saya khawatirkan dari pelarian dari sana mereka akan transit di wilayah RW ini. Karena di sini juga kan pada saat itu kita belum dirikan posko anti narkoba ini, itu benar-benar kelihatan. Setelah ini berdiri justru berkurang dengan sendirinya. Dan sementara itu, seorang pemuda Jumat dini hari ditangkap aparat Reserse Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat ketika tengah mengisap ganja di kawasan Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemuda yang ditangkap aparat Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat itu diketahui bernama Muhammad Hamdi. Pemuda berusia 23 tahun yang bertempat tinggal di Ciledug, Jakarta Selatan, ditangkap petugas saat mengisap ganja sambil berjalan. Aksi Muhammad Hamdi sempat memicu kecurigaan warga sehingga warga melaporkan aksi nekat tersebut ke aparat kepolisian. Muhammad Hamdi akhirnya dibekuk dan langsung diperiksa, serta selanjutnya dimasukkan ke tahanan narkoba Polsek Jakarta Pusat. Petugas piket Polsek Jakarta Pusat kepada Metro TV mengatakan, penangkapan terhadap pengguna narkoba di wilayah Kelurahan Kebun Melati sebenarnya telah menurun. Namun aparat Polsek Tanah Abang tetap waspada. Namun cerita singkat yang merupakan bagian dari peresmian posko bersama yang didirikan beberapa RW di wilayah Tanah Abang, Jakarta. Posko ini dibentuk sebagai upaya untuk mengikis jumlah korban narkoba yang belakangan ini semakin meningkat. Bahkan sudah 10 orang meninggal dalam 2 tahun terakhir di wilayah ini akibat narkoba. Dengan cara seperti ini, diharapkan peredaran narkoba akan semakin berkurang dan ruang gerak dari pengedar maupun pemakai juga semakin sempit. Ini sangat efektif sekali ya. Jadi di sini itu adalah sebagai bukti tanda bahwa masyarakat ya betul-betul peduli terhadap narkotik. Ya. Kalau semua masyarakat seperti yang ada terjadi di RT RW 01, RW 1, 2, 3, 7 dan 20 ini, ya, insya Allah ya bahaya narkotik di Jakarta ini bisa kita tanggulangi. Menurut catatan Polda Metro Jaya, setidaknya dalam 4 bulan terakhir selama tahun 2002, tercatat 464 kasus narkoba dengan 680 tersangka yang saat ini tengah diproses secara hukum dan beberapa di antaranya telah disidangkan. Abbas Yahya dan Budi Sukma melaporkan. Itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Makbul Padmanegara mengatakan, dalam 4 bulan terakhir pihaknya telah menangani 464 kasus narkoba dengan 600 tersangka. Sedangkan barang bukti ratusan ribu butir ekstasi dan ratusan kilo ganja, sabu-sabu, serta 5,8 kg heroin berhasil disita aparatnya. Menurut Kapolda, masa sebelumnya kasus narkoba hanya 10% dari semua kasus di Mapolda Metro Jaya. Namun sekarang, 40% hingga 50% kasus narkoba ditangani oleh Mapolda Metro Jaya. Ini menunjukkan perlunya peran serta warga dalam memberantas narkoba. Sementara itu pemirsa, rata-rata setiap hari 3 orang tewas akibat mengkonsumsi narkotika. Karena itu untuk menimbulkan efek jera bagi pengedar dan pembuatnya, maka pelaku tindak pidana ini harus 1, 2, 3, 7, dan 20 untuk bersama-sama hadir. Dari 46 kelurahan di Jakarta Pusat, 24 kelurahan, salah satunya Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang, merupakan daerah rawan narkoba. Masyarakat di wilayah ini tidak saja sebagai pemakai, tetapi juga pengedar. Tahun ini dari 5 RW di Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat, tercatat 10 orang korban meninggal dunia akibat